Yesus masuk ke dalam alam maut saudara untuk menunjukkan betapa besar kuasanya bagi maut saudara untuk dia selamatkan mereka yang terikat dan terbelenggu saudara. Ya, berbicara 3 hari adalah berbicara waktu yang sangat singkat saudara. Berbicara 3 hari adalah waktu kesempatan yang sangat minim saudara. Berbicara 3 hari adalah waktu di mana waktu yang telah dipersempit oleh Tuhan saudara. Apa yang bisa dibuat oleh orang-orang mati? Tidak ada. Tidak ada saudara. Tidak ada yang dapat diperbuat oleh orang-orang mati saudara. Makanya di sini saudara, Tuhan sedang menunjukkan kepada orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Supaya mereka yang mati imannya, mati pengharapannya, mati kasih mereka kepada Yesus harus bangkit. Terlalu banyak persoalan Hana. Terlalu bertumpuk-tumpuk yang ku alami. Hari ini aku ngalami, kemarin pun ngalami Hana. Kemarin dulunya juga ngalami. Kemarinnya juga ngalami. Kayaknya tidak ada yang terlepas dari hidupku. Persoalan terus. Saudara, Yesus datang saudara ke dalam dunia sebagai manusia hanya terbatas waktu. 33 tahun. Ya, itu sebabnya 3 hari juga saudara. Dia masuk ke alam maut saudara untuk menunjukkan pembebasan bagi mereka yang benar-benar berlindung di dalam Tuhan. Saudara, makanya di sini dalam Lukas 24 ini ayatnya yang kedua dikatakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Itu sebabnya yang tadi Hana katakan 3 hari aja saudara. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan saudara. 3 hari aja saudara Tuhan menunjukkan kuasanya saudara di alam maut. Supaya menunjukkan bahwa dia hidup saudara. Kita saudara di akhir zaman ini saudara begitu banyak yang kita alami saudara. Membuat kita iman kita seringkali tergeser saudara oleh karena keadaan saudara. Iman kita tidak tumbuh lagi saudara karena keadaan saudara. Itu sebabnya pengharapan kita mulai pudar. Lama kelamaan kalau kita biarkan saudara. Maka kasih dan cinta kita kepada Tuhan semakin hilang saudara. Ya. Di sini dikatakan kenapa engkau mencari dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita saudara kalau punya masalah. Ya renungan ini hari ini saudara Ibu Gembala sudah singgung sedikit saudara. Kita punya masalah seringkali kita lupa dengan kebenaran saudara. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Bertahun-tahun kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bertahun-tahun kita menerima anugerah kasih Tuhan saudara. Bertahun-tahun juga kita dituntun oleh Tuhan. Tetapi seringkali masalah sedikit aja datang saudara. Membuat semuanya hilang saudara. Kenapa? Ya, kenapa demikian saudara? Hanya karena masalah duniawi. Bukan masalah surgawi. Tetapi masalah duniawi seringkali membawa kita jauh dari Tuhan saudara. Bukan perkara surga saudara. Tetapi hanya masalah duniawi saudara. Itu sebabnya Yesus masuk ke 3 hari di dalam alam baka saudara. Hanya 3 hari mau menunjukkan selesai saudara. Kita punya masalah boleh ada, boleh. Tapi jangan sampai pengharapan kita juga hilang saudara. Jangan sampai kasih kita juga terpendam saudara. Hilang lama kelamaan hilang saudara. Ya, jangan. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia bangkit dan dia hidup. Dia memberikan kemenangan yang luar biasa. Ya saudara, ini sedang membuktikan
dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima sedang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang punya pegang otoritas, saudara. Di dalam gelap dia ada. Di dalam terang dia tetap ada. Di dalam susah dia ada. Di dalam senang dia ada. Makanya di sini karena namanya ada penderitaan, tertutuplah matanya mereka sehingga tidak lagi mengingat setiap perkataan Tuhan. Seberapa banyak kita, saudara, seringkali kita lupa akan perkataan dan janji Tuhan. Seringkali kita lupa. Karena kita punya keterbatasan. Tuhan utus 2 malaikat ini, gambaran adalah utusan-utusan Tuhan untuk mengingatkan kembali janji dan nasihatnya Tuhan. Jadi kalau utusan Tuhan ini Tuhan sudah berikan dan mulai mengingatkan kita, penderitaan ada sehingga menutupi pikiran kita, tidak lagi ingat dulu Tuhan. Waktu kita jatuh cinta pertama dengan Yesus, saudara, apapun yang terjadi kita ikut aja, saudara, benar tidak? Ya kan, pergi ke sana, di sana ada ibadah, hujan badai sekalipun kita terobos, karena ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Kita cinta sama Tuhan, apapun yang terjadi kita tidak peduli. Waktu akhir atau waktu awal? Waktu awal. Aku jatuh cinta sama Tuhan. Mau kayak gimana? Mau orang bilang aku nangis lagi mendapatkan hadirat Tuhan. Aku nangis mukanya jelek sekali, tidak peduli. Ya nangis aja. Orang mau bilang kita seperti apapun, kita tidak akan pernah tersinggung, saudara. Waktu awal kita jatuh cinta dengan Tuhan. Tapi mulai kesini. Mulai jaga image. Nyanyinya pun sudah enggak kayak. Nyanyi mulai ada gerakan, saudara. Ya kan? Nanti kalau aku dilihat angkat tangan, apalagi nanti digomongin di samping kiri kananku. Ya, waktu awal cinta kita. Saudara, kehidupan pada waktu Yesus mati dan kehidupan pada waktu Yesus bangkit ada perbedaan yang luar biasa. Di sini gambaran adalah wanita-wanita yang pergi ke kuburnya Yesus. Oleh karena kesedihan, firman Tuhan berkata, oleh karena kesedihan dalam perjalanan mereka mulai ngomong, siapa yang akan mengguling batu itu? Di depan mata kita ini ada beban yang berat sekali. Siapa yang menolong kita? Hanya ungkapan belum tersampaikan, tetapi Tuhan mengutus 2 malaikat untuk menggulingkan batu, saudara. Seberapa besar perasaan dan cinta kita terkonek dengan Tuhan, saudara. Terguling tidak terguling, saudara. Hanya ngomong dalam perjalanan belum sampai kepada kubur Yesus. Tetapi pada waktu mereka lihat masalah terselesaikan. Ya, masalah digulingkan Tuhan. Tuhan utus 2 malaikat yang mengatasi masalah mereka. Tetapi pada waktu mereka lihat masalah sudah mulai dibuka dan ditolong oleh Tuhan, masih ada kesedihan tuh. Kesedihan seringkali membutakan mata iman kita, saudara. Tidak melihat lagi yang Tuhan utus bagi kita mengingatkan kita. Kita pandang manusia aja. Kita pandang biasa-biasa aja. Tetapi Tuhan sedang mengutus utusannya. Mengingatkan kembali cinta kita sama Dia. Makanya di sini dikatakan, saudara, di ayat yang kedua, saudara, ya, di ayat yang kelima dikatakan apa, saudara? Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, seringkali kita punya masalah, saudara, ketika Tuhan putus hamba Tuhan kepada kita, berbicara, ngomong sama kita, tetapi kita pendam terus perasaan kita, saudara, sehingga apa perkataan mereka kita lupa dengan janji-janji Tuhan, saudara. Itu sebabnya Yesus lihat tidak bisa lama di alam maut, harus hanya terbatas, saudara. Ya, makanya Dia bangkit, saudara.
Sebelum dia menunjukkan siapa dirinya, ada utusan-utusan yang dia utus, saudara. Untuk membuka bagi kita. Malaikat Tuhan gambaran adalah utusan, saudara. Siapapun kita, saudara. Ketika Tuhan utus hamba-hambanya bagi kita. Mengingatkan kita, saudara. Untuk kembali kepada cintanya, saudara. Jangan cintamu kepada manusia lebih besar daripada Tuhan, saudara. Yesus sedang cemburu, saudara. Ya, Yesus sedang cemburu. Makanya di sini dikatakan, kan tadinya Yesus mati sebagai manusia nih, iya kan? Mereka kan carinya Yesus ini sebagai manusianya, iya kan? Tapi mereka temukan manusianya enggak. Dia mati dan dia bangkit, udah beda, sudah beda. Makanya dikatakan mereka takut. Karena ketakutan dicampur dengan kesedihan. Nah, nanti kayak bagaimana? Hidup kita ke depan kayak bagaimana? Tanpa Yesus sia-sia semuanya. Nanti kayak bagaimana begini dan begitu, kita mulai meraba-raba. Nanti kayak bagaimana. Mereka lupa semua yang pernah Yesus katakan sebelum dia mati. Mereka lupa karena apa? Karena kesedihan yang menutupi, saudara. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dia katakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Waktu Yesus sebelum mati, dia sebagai manusia. Dan dia memberitakan apa yang akan terjadi ke depan. Bagi mereka yang ikuti dia. Ya, bagi mereka yang ikuti dia, mereka akan temukan janji itu. Tetapi karena kesedihan menutupi, masalah menutupi, dan segala sesuatu menutupi, membuat ada jarak antara kita dengan Tuhan. Saudara, tidak terlihat lagi janji Tuhan di depan kita. Dan Tuhan utus malaikat untuk bicara dan ingatkan mereka. Mulai saat itulah mereka sadar. Sadar karena apa? Karena ingatkan. Kenapa kita seringkali diingatkan kita tidak sadar diri? Kenapa kita tidak sadar? Karena belum Yesus yang utama dalam hidup kita. Karena belum Tuhan yang utama dalam hidup kita. Sehingga seringkali kita jatuh. Wanita-wanita inilah gambaran orang-orang yang lemah, saudara. Pada waktu Yesus, waktu belum mati, saudara, mereka pergi kemana-mana. Yesus dengan para murid, laki-laki semuanya, berbicara mereka orang-orang yang kuat, saudara. Orang wanita-wanita ini di belakang, tidak bisa mereka ngomong, saudara. Mereka hanya jadi pengikut, saudara, dan pendengar. Pada waktu Yesus mati, sebelum mati itu terjadi. Tetapi lihat pada waktu Yesus bangkit, ada perubahan terjadi, saudara. Terjadi perubahan enggak? Tadi kan para rasul nih yang ngomong. Dengan Yesus kan yang ngomong, oh guru sana gini. Mereka kan membuat mujizat, mereka panggil para rasul enggak? Bukan wanita-wanita, saudara, bukan. Tetapi yang dipanggil para rasul, lihatlah guru, murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan anakku yang sakit ini. Mereka tidak bisa mengusir setan bagi anakku ini. Murid-murid bukan wanita-wanita, saudara. Tetapi ada satu perbedaan yang luar biasa. Di sini dia berkata, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dia katakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ya, ketika ia masih di Galilea, Tuhan sedang membuka sesuatu rahasia bagi kita. Jangan terus kita hidup dalam kelemahan kita. Ketika Tuhan memakai siapa aja untuk mengingatkan kita, Tuhan mau kita berubah, saudara. Tuhan mau kita ingat apa perkataan Tuhan, bahwa dia sanggup melakukan semua perkara. Dia hidup, seperti pujian tadi, sebab dia hidup. Ada hari, masih ada hari esok, saudara. Yesus hidup untuk masih ada hari esok. Ya, Yesus hidup masih untuk ada hari esok berikutnya lagi, saudara. Untuk menunjukkan dia pemegang otoritas atas kehidupan kita, saudara. Dia yang akan menuntun kita kemana yang harus kita jalani, saudara.
Ya, di sini saudara, Tuhan membuka supaya kita memiliki kasih kepada Dia kembali saudara. Ya, supaya kita melihat kuasanya sungguh-sungguh bekerja dengan luar biasa. Kita buka dalam Pengkhotbah 9 saudara. Ya. Pengkhotbah pasalnya ke-9 ayatnya yang ke-10. Saudara, ketika Yesus mati 3 hari saudara dalam alam maut, dia turun selama 3 hari saudara. Ini sesuatu yang Tuhan buka saudara, supaya kita kembali bangkitkan saudara. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Di dalam dunia orang mati tidak ada hal-hal demikian saudara. Yang ada hanya ditemukan bagi orang-orang yang hidup. Itu sebabnya Yesus turun ke alam maut saudara selama 3 hari. Untuk menjumpai hanya bagi mereka yang dibebaskan untuk zaman Nuh saudara. Itu janji tertulis hanya untuk zaman Nuh. Tetapi itu janji juga membuktikan pembukaan bagi mereka yang mati di dalam Kristus pasti akan dibangkitkan saudara. Kenapa kita tidak ada sukacita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja? Ya, kenapa kita membiarkan terus semua yang baik itu berlalu aja? Ini udah janji, makanya Yesus berkata, makanya Tuhan berkata melalui pengkhotbah, Salomo berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Berarti kita hidup saudara ya. Untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Selagi masih ada kesempatan yang engkau bisa kerjakan untuk Tuhan. Di sini dikatakan apa saudara? Ya, karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Ya, tidak akan ada pengetahuan di sana saudara. Tidak ada hikmat di sana saudara. Tidak ada yang baik dan tidak ada pekerjaan yang dilakukan di sana saudara. Itu sebabnya Yesus turun ke alam maut untuk menunjukkan Dia berkuasa saudara. Ya, membuktikan bahwa kamu yang hidup oleh karena kebenaran. Di sini kan kamu tidak ngerjain apa-apa nih. Kan tidak lakukan apa-apa nih. Tetapi ada jaminan. Mereka yang ketika Yesus turun ke alam maut. Mereka yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Mereka yang akan mendekat dengan Tuhan saudara. Tapi mereka yang tidak ada janji dan jaminan. Ini orang mati kan sudah Tuhan tunjukkan jaminannya. Gitu kan? Enak enggak? Berbahagia mereka duluan saudara. Makanya itu sebabnya pada waktu nanti Yesus datang kali yang kedua. Mereka juga yang terlebih dahulu dibangkitkan saudara. Ya luar biasa enggak? Waktu Yesus mati turun duluan ke sana saudara. Memberikan janji yang luar biasa. Dan pada waktu Yesus datang juga kali yang kedua. Mereka duluan yang dibangunkan saudara. Ya, tetapi ingat. Kepada orang mati hanya tiga hari. Berbicara iman, pengharapan dan kasih kita. Kalau 3 hal ini dipercayakan Tuhan bagi kita. Dengan waktu yang 3 hari kita tidak bangkit-bangkit. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bangun saudara. Jadi kalau diberikan kepercayaan untuk 3 ini. Bangunlah engkau yang sudah tidur. Jangan engkau tidur terus. Bukan secara jasmani. Tetapi jangan engkau tidurkan rohanimu. Ya, apabila iman kita mulai tidak ada. Pengharapan kita apalagi. Wah kasih kita cuek aja kita dengan Tuhan. Mau Tuhan utus siapapun yang datang menasihati kita. Masuk sini keluar. Dia tembus. Tiung. Ya kan. Pernah khotbahnya Bunda Ira ini di kaum wanita. Ya kan, masuk sini keluar sini. Ya, masuk terus. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara masuk. Orang Batak bilang apa? Mengingat-ingat apa tuh? Merimang-rimangi? Terima kasih Opung.
Sekalipun aku tak tahu bahasa Batak. Apa tuh artinya? Mengingat-ingat ya. Merenungkan ya. Ya, direnungkan. Jadi kalau kita benar-benar cinta kita dan Yesus menjadi dasar yang utama dalam hidup kita. Kita dengar, kita ingat dulu. Ya kan? Kita ingat dulu kayak gimana mau jalannya Tuhan ini mau bawa kita kemana. Nah mulai kita pikirkan, ya udah jangan langsung ambil keputusan sendiri saudara. Tuhan utus 2 malaikat kepada wanita-wanita ini. Supaya mereka tidak mengambil keputusan sendiri saudara. Tidak ada memang kenyataan benar tidak ada loh. Tuhan tidak ada lagi di dalam kubur memang benar tidak ada. Dan mulai perkataan itu akan tersiar terus saudara. Tetapi apabila utusan itu ada. Mengingatkan kembali perkataan Tuhan. Supaya melalui mulut kita ini kita terus menyatakan yang benar saudara. Bukan yang tidak benar. Itu sebabnya utusan datang. Perlu utusan enggak? Perlu. Perlu nasihat enggak? Perlu. Wanita-wanita ini dinasehati saudara. Kenapa engkau takut? Mengapa engkau gentar? Engkau lupakah perkataannya? Nah aku ingatkan perkataannya. Ya kan? Kalau Tuhan ingatkan kita. Berbahagia lagi. Jadi kalau Tuhan ingatkan masa lalu kita, kegagalan kita, segala macam kitanya saudara. Untuk apa? Untuk membuat kita dibersihkan saudara. Jangan kita ulangi lagi. Itu kegagalan kita. Ikut Tuhan banyak gagal-gagalnya kita saudara. Karena maunya kita seperti gini. Ih orang dunia kok kayak gini. Oh aku anak Tuhan kok banyak gagal aja. Tidak pernah ada yang keberuntungan-keberuntungan ada sebenarnya. Tapi yang kita cari dan kita capai itu dunia. Sehingga kita gagal. Tapi kalau yang kita capai, yang kita kejar adalah panggilan sorgawi. Dunia Tuhan yang sediakan saudara. Dunia baru aja Tuhan sediakan kok. Apalagi yang hal-hal yang biasa-biasa aja. Masa Tuhan tidak sediakan? Tuhan akan sediakan. Makanya di sini pengkhotbah ingatkan. Bahwa tidak akan ada lagi. Jadi kalau sudah mati iman, pengharapan dan kasih kita, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak sanggup lagi. Mau ngomong Yesus aja pun kita sudah tidak bisa. Apalagi ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Dan anugerah. Udah tidak ada lagi kita ingat-ingat saudara. Karena udah mati 3 hal ini. Jadi jangan matikan imanmu, jangan matikan pengharapanmu, jangan matikan kasihmu kepada Tuhan. Kalau engkau mau berhasil, ya kebangkitan Tuhan untuk menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Dalam Yesaya 38 saudara kita buka Yesaya pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Tidak dapat saudara, tapi namun kebiasaan orang ya. Karena bukan sementara singgung, tapi ini kenyataan demikian. Orang kalau Paskah identik dengan kuburan. Karena bukan sementara nyinggung ya. Mau pergi bersihkan kuburan enggak masalah, bersihkan. Ya, tetapi bukan itu yang utama. Kenapa hari lain kenapa enggak dikerjakan? Kan gitu kan? Tapi kenapa selalu pas? Hana mau tanya dulu, kenapa demikian? Apakah di sana ada kebangkitan? Haleluya. Perjamuan makan malam. Perasaannya subuh-subuh ya. Perjamuan makan pagi ya. Ya, iya sedih-sedih saudara. Hari-hari lain bisa kita kerjakan bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa selalu dijatuhnya di Paskah? Selalu kenapa jatuhnya di Jumat Agung? Kenapa demikian? Kebiasaan-kebiasaan itu lenyapkan. Berarti boleh ke kubur silakan. Untuk bersih-bersih, tapi jangan ngomong-ngomong di sana enggak ada orang. Kan tadi firman, di pengkhotbah bilang kan? Kan
Opungku, tolong doakanlah dulu aku. Ya di sana kan pengkhotbah, pulang bawa ya. Bawa ayat ini pulang ya. Supaya kita berubah. Waktu Yesus mati dan ketika dia bangkit ada perubahan saudara. Orang-orang ini kan mau pergi ngomong di kubur Yesus kan. Tapi malaikat yang menghadang saudara. Tidak di sini, pergi sana. Disuruh pergi ke Galilea saudara. Kembali cerita sama siapa? Sama para rasul saudara. Bukan orang mati saudara. Jangan kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang mati sudah mati saudara. Tidak ada lagi hubungannya dengan kita yang hidup. Karena tidak ada dia bisa berbuat apa-apa untuk kita. Kita yang hidup inilah yang harus bekerja. Makanya di dalam Yesaya 38. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Kita pergi ke sana kita mengucap syukur. Terima kasih. Bahkan kita ingat ulang tahunnya saudara. Iya kan? Bawa kue apa ganda. Udah dimakan sama opung katanya. Padahal orang lewat ambil. Jangan bego kita saudara. Ya, ya ngapain kita bawa? Ya udahlah, lebih baik kita kasih sama orang-orang yang perlu. Bawa rokok lagi. Halo para perokok. Pam bensin pun nolak saudara. Ya kan, jangan merokok di sini katanya pam bensin bilang. Ya kan, kalau mau berhasil, lepaskan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, engkau akan berhasil. Makanya di sini, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Yesus tahu mereka akan terus tertawan. Makanya Yesus turun memberikan jaminan saudara. Karena dia berkuasa di kegelapan dan di terang saudara. Makanya Tuhan mau ubah hidup kita saudara. Mari kita kembali kepada panggilan Tuhan saudara. Supaya kita melihat benar-benar dia hidup. Dia hidup untuk kita. Dia hidup untuk hari ini. Dia hidup untuk kita semuanya. Dia hidup untuk ke depan saudara. Dia memberikan kekuatan yang baru. Ya kan? Jangan saudara pulang. Kakak Hana ini sudah nyerang di mimbar. Katanya perokok. Karena Hana sayang saudara. Kalau sekarang saudara tidak lepas rokok, sayangilah tubuh saudara. Ya, mungkin belum sekarang saudara akan sakit. Tapi nanti bukan hanya saudara yang sakit, orang di sekitar saudara pun sakit. Karena apa? Capek ngurus saudara. Ya kan? Betul tidak? Ya kan? Hana aja kalau kena asap rokok, memang karena Hana alergi asap saudara. Jadi semua asap-asap Hana tidak bisa kena saudara. Jadi harap maklumlah, jadi jangan saudara bilang sombong kali Kak Hana. Ya iyalah aku sombong kena dosa. Maaf ya. Ya. Jadi kayak gitu saudara. Karena Hana sayang sama saudara. Apalagi tim altar. Ya, anak muda. Jangan coba-coba merokok ya. Ya. Karena Tuhan itu baik. Dia mau mengubah hidup kita saudara. Ya, kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar untuk melakukan yang baik. Ya, itu baik untuk kita. Baik untuk kita. Iya kan? Kan buang uang kan? Ngerokok. Hana tanya dulu bapak-bapak. Rokok satu bungkus berapa? Berapa bang? Ya bungkusnya aja berapa? Isinya lain cerita. Hah? Isi dan bungkus berapa? 25 ya Bapak? Oke. Jadi 25. Oke. Satu hari bisa berapa bungkus? 2 bungkus. 25 kali 2 bungkus. Berapa? 50. 50 ya. 50. Satu hari 2 bungkus. Haleluya puji Tuhan. Satu bungkus isinya berapa ya?
12, 16. 12 ya, minimalnya 12 ya. Ya kok kita belajar tentang rokok ya? Nah, supaya kita lihat ini. Ini kita yang dulu waktu Yesus belum mati nih. Ini hidup kita nih saudara. Ya kan? Nah, 1 hari 2 bungkus 50. 50 kali 1 minggu. Hah? 350 kali 1 bulan. 1 juta berapa? 1.400.000. Gaji saudara hebat kali. 1 bulan rokok 1 juta sekian. Wah, haleluya. Coba kalau ditabung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rokok. Ya, Hana ajak. Ayo kita ubah. Kalau hari ini kita nabung 25.000. Nah nih, saudara sementara nabung kesehatan saudara. Besok nahan lagi, aduh kayaknya gak bisa gitu. Harus mesti ada yang manis-manis gitu. Ya kan, mesti harus ada yang asap-asap gitu. Cari, aku dulu. Itu waktu Yesus belum mati, aku di situ. Sekarang aku hidup, Yesus hidup untukku mengubah. Aku nabung untuk istri supaya tidak merepet, ya udahlah. Simpan 25.000. Kasihan kan anak-anak kita libatkan juga. Hana anak-anak loh, belum menikah soalnya. Tapi Hana gitu, melihat kan kasihan. Melibatkan karena keinginan kita menjatuhkan orang di sekitar kita. Tuhan mau mengubah konsep pikiran kita. Pada waktu wanita-wanita ini sebelum Yesus mati sebagai manusia, hidup mereka biasa aja tuh. Tapi setelah Yesus bangkit, mereka sudah mulai ada perubahan saudara. Kita baca saudara ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-27. Dikatakan apa saudara? Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tuhan sayang saudara. Dia sayang hidup kita. Dia tidak mau tubuh kita ini binasa saudara. Sampai segitunya aja Tuhan perhatikan saudara. Kalau Tuhan tidak sayang ya udah mau kamu buat apa silakan saja. Kamu mau ngerjain apa silakan aja. Tetapi dia memberikan jaminan saking sayangnya Tuhan bagi kita. Tubuh jasmani kita pun dia pelihara saudara. Jangan sampai rusak. Makanya dia bilang sebab engkau tidak menyerahkan. Kalau sudah penyesalan kan selalu datangnya terlambat. Kalau kita udah sakit baru kita teriak-teriak kalau ada yang datang tolong. Tapi kalau ada yang tidak mau tolong kita selalu siapa? Tuhan tidak mau membedakan kita kepada kebinasaan saudara. Makanya dikatakan sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dia sayang kita saudara. Dia bukan mempermalukan kita, bukan. Tapi dia sayang kita. Supaya kita tidak masuk dalam alam maut saudara. Dan binasa dengan perkebiasaan kita. Kebiasaan kita. Ya kan? Ubah kebiasaan kita saudara. Sekarang bangkit saudara untuk melihat sesuatu yang luar biasa saudara. Poin yang kedua, dia datang buat hidup semakin hidup. Katakan samping kiri kanan. Yesus bangkit untuk buat hidup semakin hidup. Ayo ngomong. Yesus bangkit buat hidup semakin hidup. Haleluya. Dia bangkit buat hidup kita semakin hidup saudara.
Ya, makanya saudara di ayat yang ke-7 kita baca saudara dalam pembacaan Lukas 24 ayat yang ke-7 dikatakan yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu saudara. Disitulah barulah ingat ayat 8. Ayat 9, dan setelah mereka kembali dari kubur, saudara, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Udah ada beda enggak? Udah beda. Tadi wanita-wanita cuma ngikut aja, diam. Tapi dengan kebangkitannya Tuhan, suasana pun beda. Buat hidup semakin hidup. Mereka hidup. Yesus datang untuk mereka yang hidup. Supaya hidup kita semakin hidup di dalam kebenaran. Untuk apa? Lihatlah wanita-wanita. Sekarang bukan para rasul lagi yang ngomong. Tetapi sudah mereka yang menceritakan saudara. Hidup semakin hidup. Yesus hidup semakin hidup saudara. Makanya di sini dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan 7, di ayat yang ke-9, ayat 10 saudara. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tadinya kan gak bisa ngomong, tapi sekarang sudah bisa ngomong. Sudah beda tidak? Sudah beda. Kita hidup, Yesus memberikan hidup bagi kita supaya ada perbedaan saudara. Jangan gitu-gitu aja terus saudara. Ya kan? Jangan Yesus, iya kita ingat hari ini peringati Yesus bangkit. Tapi kita enggak bangkit-bangkit. Kita peringati bahwa Yesus pernah hidup. Tapi kita enggak hidup-hidup saudara. Redup terus. Kapan mau nyala? Kapan mau bersinar saudara? Kita harus benar-benar menghidupkan saudara. Supaya hidup kita semakin hidup di dalam Tuhan saudara. Tidak ada musuh yang bisa menjatuhkan kita. Kalau hidup kita memberikan semakin hidup di dalam Tuhan saudara. Mari kita buka saudara dalam Roma 8. Roma pasalnya yang ke-8. Ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apa maksudnya saudara? Dia yang memberikan rohnya bagi Yesus. Bapa di sorga memberikan rohnya supaya Yesus itu bangkit sebagai manusia. Dan namun sudah berubah saudara. Menjadi manusia penuh dengan kemuliaan. Dia sekarang menjadi Tuhan atas semuanya saudara. Yang tadinya lihat sebagai manusia yang dicambuki, yang berlumuran dosa. Yang oleh karena dosa membuat darahnya itu bercucuran saudara. Karena dosanya manusia. Sekarang sudah berubah ketika dia bangkit, ada perubahan yang luar biasa saudara. Tidak lagi adanya darah. Orang kalau mati saudara seperti gitu kan. Apapun ceritanya iya kan bunda. Kalau dia mati karena penyakit, ketika dibuka lagi tetap akan terlihat penyakit, benar enggak? Ada bekas-bekasnya kan. Gitu kan. Orang kalau mati kan seperti gitu. Tetapi Yesus beda. Kan tadi kan penuh dengan darah-darah. Tetapi ketika dia bangkit ada enggak darah-darahnya? Ada perubahan saudara. Sama dengan kita. Kapan kita bertobat? Kapan kita lahir baru? Kapan kita melihat Yesus begitu luar biasa memberikan hidup bagi kita? Dan kita gitu-gitu aja. Jangan saudara. Supaya benar-benar Yesus itu hidup dalam hidup kita. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Roh yang sama yang menghidupkan. Ketika itu datang dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bangkit-bangkit? Kenapa kita begitu terus aja? Pikiran kita, pemahaman kita tentang Tuhan gitu aja. Kok kayak gini terus? Ayo bangun saudara. Ya, ayo bangkit. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Ayo kita lakukan.
lakukan. Oh hari ini aku dinasehati jangan merokok. Ingat lagi rokok. Ya kan, jangan merokok. Jadi pulang jangan merokok lagi ya Bapak Ibu. Anak-anak muda. Ini aminnya ibu-ibu. Ya kan? Kan Yesus sudah bangkit, kita ingati. Aduh, berat Kak Hana. Berat sekali. Sekarang pilihan di tangan Anda. Mau masuk surga? Kalau masuk neraka enggak perlu cari korek api. Konek enggak ya? Iya. Jadi kalau masuk neraka Bang, tak perlu cari korek api Bang. Banyak kali apinya di sana. Tinggal cari aja kreteknya, rokoknya aja yang enggak ada. Ya, saudara tempatnya di neraka. Ya, kenapa kita angkat hari ini saudara? Supaya Tuhan sayang sama kita. Ngomong dalam hati kita, dalam hidup kita. Ayo ngomong sekarang, Tuhan sayang akan diriku. Jadi sayang ya. Jadi jangan langsung WA Kakak Hana ya. Kak Hana besok aku ndak ibadah lagi ya. Ya kan? Aku ndak ibadah lagi. Kakak Hana ingatkan aku tentang rokok. Karena Hana sayang. Ya kan? Kalau Hana ndak sayang ngapain Hana ingatkan? Ya kan? Karena Tuhan gitu baik saudara. Makanya dia memberikan rohnya yang membangkitkan. Sekarang kita bangkit karena rohnya yang kudus membangkitkan kita saudara. Supaya hidup kita semakin hidup di dalam dia saudara. Semakin bergerak dan semakin mengerjakan sesuatu untuk nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita saudara. Jadi Tuhan sedang mengubah paradigma kita tentang hidup kita yang dulu, sekarang kita hidup lahir baru di dalam Tuhan. Saudara ingat Yesus bangkit saudara, ada memerlukan waktu 40 hari. Saudara, dia menampakkan diri kepada semua orang. Ini waktu 40 hari beda dengan waktu yang 3 hari. Benar tidak? 40 hari berbicara waktu yang diberikan kesempatan bagi Tuhan. Saudara, mereka yang terima sekarang mereka harus bangkit. Mereka yang terima mereka harus hidup. Dan semakin menghidupkan selama 40 hari. Murid-murid, wanita-wanita hidupnya beda saudara. Beda enggak? Beda. Tadinya takut, sekarang tidak takut lagi. Karena rohnya yang membangkitkan dia ada di dalam mereka dan mereka mulai bangkit mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mau bangkit enggak? Mau hidup benar enggak? Kita harus berubah. Ya, ini pesan Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam kebenaran. Mari kita berdoa.